Gagasan utama sebenarnya menjawab persoalan kegelisahan teman-teman komunitas Rumah Banjarsari, seniman, pekerja seni. Itu kita diskusi, ketemu, ngobrol. Mereka juga punya permasalahan yang hampir seragam. Yang pertama adalah istilahnya lockdown pendapatannya. Mereka semua job, semua kontrak-kontrak hilang, praktis tidak ada pemasukan. Itu tentu masalah yang utama. Meskipun kita bikin lumbung yang kita bisa backup untuk kebutuhan pangan, tapi saya yakin dan percaya bahwa teman-teman terutama seniman dan pekerja seni itu tidak mudah begitu saja cuma duduk-duduk menerima bantuan, itu siksaan kan itu. Sedang satu itu, kedua juga teman-teman mulai stres, nggak ada yang bisa diperbuat. Banyak yang mulai berdagang, jual apa yang itu bukan passionnya. Jadi penting untuk memberi teman-teman ruang ekspresi yang sesuai dengan passion. Itu menjaga kesehatan jiwa, saya pikir itu penting sekali. Di samping juga membuat terobosan bagaimana kita mendefinisikan panggung dalam masa pandemi ini dan pasca pandemi. Apakah panggung yang bersifat kerumunan? Jelas tidak bisa dan ini akan lama. Kemudian bagaimana kalau panggung itu diganti online? Itu kan sama-sama masih dirumuskan. Ada yang daring-daring dari rumah, ada yang mencoba kolaborasi dengan berbagai macam aplikasi. Nah, kita mencoba tawaran baru dengan panggung yang kita garap dengan serius. Kemudian karena kita swadaya, kita tidak dibiayai pemerintah, tidak dibiayai perusahaan dan sebagainya, kita menggunakan nganmen, kita menggunakan berharap dapat donasi dari apresiasi khalayak. Dalam ngerabuk nyawa ini, ngamen online, saya programmer. Jadi sebenarnya kerja saya programmer dan sekaligus director ya, dari pimpinan program di sini. Kemudian saya menawarkan gagasan ke berbagai macam pihak, menghubungi teman-teman jaringan yang sebenarnya juga ini bukan teman-teman baru. Kebanyakan adalah teman-teman yang sudah sering bekerja sama di sebelum-sebelumnya di berbagai macam event, baik event-event kebudayaan maupun event-event profesional. Kita sudah sering bertemu dan gagasan ini bersambut. Dan ini cukup menggembirakan karena program ini kan program yang katakan tidak ada uangnya di depan, tapi teman-teman semangat dan saya melihat serius, sangat-sangat cukup serius dan maksimal semua, dan saya sangat berterima kasih untuk itu. Tentu kesulitannya yang pertama adalah karena protokol COVID itu sendiri. Sebelum-sebelumnya kalau saya Rumah Banjarsari terutama membuat sebuah acara atau gagasan, itu kan kita bisa bertemu dengan banyak orang. Tiap hari saya bertemu dengan banyak orang. Hampir tiap hari sebelum COVID itu saya bertemu dengan banyak orang. Gagasan-gagasan itu bisa saya ceritakan mengalir enak. Nah, ini kan tidak. Saya ketemu dengan orang-orang yang sangat terbatas. Sebagian masih tidak berani keluar rumah, sebagian keluar rumah terbatas. Kemudian saya dan teman-teman atau kami merumuskan bahwa ini kita itu tidak, pemerintah sendiri itu tidak menerapkan lockdown loh ini. Pemerintah itu pembatasan sosial berskala besar. Kemudian kalau saya terjemahkan ini adalah kita itu harus melakukan aktivitas terbatas yang produktif. Itu. Kemudian aktivitas itu dengan tetap menjalankan protokol-protokol sebisa-bisanya, pakai masker, kita sediain cuci tangan, hand sanitizer dan lain-lain, protokol jaga jarak itu sebisa-bisanya, kan seperti itu. Tapi itu kesulitan pertama karena yang biasanya saya bisa bertemu dengan banyak orang secara langsung, ini tidak, komunikasi cukup terhambat karena untuk bekerja seperti ini yang merupakan menggerakkan orang itu tentu lebih sulit kalau dengan media-media digital ya, dalam arti tidak ketemu langsung karena ada bahasa kan, selain teks ada gestur, ada itu yang bisa dorongan mengajak. Kemudian sukanya justru tantangan ini menjadi suka karena ini tidak mudah untuk masa-masa seperti ini, apalagi nggak ada yang punya duit ini. Ini teman-teman semua ini semua ke lockdown pendapatannya kok. Itu tapi kita bisa sampai proses yang seperti sekarang ini dan dapat dukungan luar biasa dari teman-teman, ini sangat menyenangkan. Menurut saya sangat menyenangkan, membanggakan. Tentang AIRI Audio Society itu tentu punya peran yang strategis ya, penting sekali. Karena audio itu juga salah satu nyawa dari seni pertunjukan, dari panggung. Karena banyak sekali
pertunjukan-pertunjukan disiapkan dengan matang, termasuk merabuk nyawa ini kita siapkan matang, akan menjadi percuma apabila dari sisi audio nggak bisa didengar. Karena pertunjukan ini kan pertunjukan apapun musik itu audio, hampir kebanyakan, hampir semua bahkan seni pertunjukan itu punya basic di audio. Nah, tentu dengan adanya komunitas audio ya, AIRI ini, itu kan bagaimana kendala-kendala teknis, bagaimana kualitas ditingkatkan, bagaimana jaringan terbangun, itu tentu akan menjadi aset yang sangat berharga di dunia seni pertunjukan, terutama di Solo ya, dan Indonesia pada umumnya. AIRI Audio Society itu sebenarnya adalah komunitas dari para pelaku audio dan akustik yang sebenarnya awalnya digagas oleh saya sendiri dan Mahawang untuk menampung teman-teman yang mau belajar tentang audio khususnya. Dan di sini selain sebagai praktisi untuk proyek-proyek tertentu baik rekaman maupun live atau desain akustik, juga untuk edukasi. Tujuan utamanya juga untuk edukasi untuk teman-teman yang mau atau pengen belajar tentang seluk-beluk audio dan akustik. Seperti itu. Salah satunya untuk menampung teman-teman yang kesusahan. Selama ini banyak teman-teman yang saya lihat adalah teman-teman ini banyak yang pengen belajar audio tapi kesusahan karena umumnya sekolah audio itu juga belum banyak, adapun juga cukup mahal. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk menampung teman-teman untuk dapat belajar. Siapa tahu nanti juga ada proyek yang kita libatkan, karena mau nggak mau audio itu sistem pembelajaran yang harus diterapkan adalah di praktek di lapangan. Untuk proyek Rabuk Nyawa ini yang diadakan oleh Rumah Banjarsari, awalnya ceritanya tuh saya ditelepon oleh Mas Gondrong Gunarto untuk membantu proyek ini. Walaupun sebenarnya di proyek-proyek Mas Gondrong sendiri saya sudah pasti terlibat, tapi untuk proyek ini saya secara waktu itu ditelepon sama Mas Gondrong untuk membantu di teknis audio di proyek Rabuk Nyawa ini. Kemudian saya melibatkan teman-teman AIRI. Ya, saya sendiri di proyek ini sebagai desainer audio dan mixing engineer untuk live streamingnya. Kemudian dibantu sama Mahawang di monitor sistem, dia yang membackup, yang kontrol tentang monitor, dan Ajik yang bertanggung jawab di semua equipment, overall equipment. Kendala teknis di proyek ini sebenarnya dari equipment aman. Kita dibantu, AIRI dibantu dengan Sing Audio Production dari equipmentnya. Yang lebih menjadi kendala sebenarnya hujan, karena lokasi syutingnya, live-nya itu di outdoor. Kenapa saya mengadakan konser ini? Karena awal emang ini cari solusi di masa pandemik, bagaimana kita sebagai seniman berdampak sangat kerasa sekali, dan ini adalah solusi terobosan baru untuk bagaimana kita tetap konser dengan serius biar nantinya juga bisa dilihat, dinikmati oleh berbagai kalangan penonton di seluruh belahan dunia. Nah, dari awal saya sudah diskusi dengan tim bahwa saya mau tapi harus serius. Salah satu kendala di saya adalah jika konser musik jarang sekali di Indonesia saya bisa terwakili secara sound system, karena alat kita adalah variatif, ada gamelan, ada alat barat campur-campur, dan biasanya kita kendala di sound.
dan tidak ada nilai tidak ada tawar. Jadi saya harus ingin bagaimana sound bisa mewakili ekspresi kami. Nah, kemarin lewat Merwan akan disupport oleh Airi, dan senang sekali saya merasakan atmosfer soundnya dapat. Bagaimana ada dawai, ada selentem, ada gender, ada gitar, ada rebab. Biasanya ini bisa terwakili, emosinya juga soundnya dapat sekali. Jadi terima kasih Airi telah membantu kami konser Ngerabuk Nyowo ini, dan ini menyenangkan sekali. Terutama sound systemnya keren sekali. Jadi memang jujur ini menyenangkan buat saya. Semoga nanti sukses. Satu kata untuk Airi Audio Society. Fullness. Maju. Buat Airi, thank you, keren sekali.